Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman. Atau kalian mau nyerang es teh ya kan, atau jus buah atau apa ya. Yang penting ada secangkir minuman teman-teman ya buat menemani siang kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, untuk keadaan market kali ini teman-teman ya, ada sedikit penurunan di mana Bitcoin turun teman-teman ya, di area 3,5%-an penurunannya. Dan di sini yang bagusnya sebenarnya ya, untuk SRP teman-teman dia kembali turun di market cap-nya ya, yang kemarin sempat di kepala 4 ya kan, saat ini di kepala 5 teman-teman, direbut kembali oleh BNB ya, karena memang di sini ada yang perlu kita antisipasi nih dari kemenangan SRP ya. Jadi buat teman-teman semua, stop euforianya dulu ya. Jangan terlalu seneng dulu karena memang di sini ada sesuatu hal yang mungkin perlu kita antisipasi juga teman-teman buat para komunitas SRP ya. Karena di sini ada berita yang mungkin ini bisa menjadi acuan kita untuk antisipasi gitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk price action harga daripada SRP. Nah, kalau kita lihat dari trading view teman-teman, untuk SRP sendiri ya, dia kan habis mengalami kenaikan lonjakan yang cukup signifikan, kemarinnya sempat nyentuh di area kepala 9 teman-teman ya. Dan kali ini ya mengalami koreksi. Ini sebenarnya hal wajar ya, ketika ada kenaikan dia koreksi. Cuman sampai mana dia akan koreksi, sampai mana dia akan turun, kan yang menjadi pertanyaan seperti itu teman-teman. Kita turunkan time frame-nya untuk melihat lebih detailnya lagi. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam teman-teman ya, belum terlalu terlihat ya untuk candlenya sampai mana dia akan turun. Di sini saya sudah marking nih ya, ada marking ini. Ini adalah area yang dimana dia mungkin menjadi roadblock atau pantulan SRP ini untuk meneruskan kenaikannya agar nggak turun lagi ke bawah lah, intinya penahan area ya. Tapi kalau dari time frame 4 jam belum terlalu jelas teman-teman sebenarnya. Kalau kita lihat bersama ya, kita turunkan ke time frame 1 jam, apakah udah terlihat jelas? Kalau di sini belum terlihat begitu jelas ya teman-teman. Cuman kalau kita turunkan lebih kecil lagi, sebenarnya di sini ada area yang dimana ini bisa menahan harga agar tidak turun lebih jauh lagi. Coba kita turunkan ke time frame 30 menit ya. Karena memang kita harus tahu juga sampai mana sih ini akan turun gitu ya. Kalau dari 30 menit ya seperti ini. Oke, dari sini kita turunkan ke 15 menit, di sini akan terlihat sangat jelas teman-teman, di mana di sini bisa kalian lihat ya, area yang saya marking ini adalah area supply juga teman-teman, di mana di sini ada drop bukan drop ya, rally base rally juga teman-teman ya, di mana di sini bisa menjadi area penahan ya, area penahan agar SRP ini nggak turun lebih jauh lagi. Tapi ketika SRP ini memang mau turun lebih mau koreksi ya teman-teman, mungkin sampai area ini akan terpantul lagi gitu teman-teman, karena memang potensi SRP untuk naik lebih tinggi itu ada. Cuman yang perlu kita antisipasi selain halnya ini adalah satu kemungkinan teman-teman yang akan dilakukan oleh SEC ini yang perlu kita antisipasi. Oke, langsung kita bahas saja ya. Oke, jadi dikutip dari The Block teman-teman, di mana SEC menghadapi wake up call setelah putusan Ripple meskipun banding mungkin. Oke, jadi di sini teman-teman yang perlu kita antisipasi, memang SEC Ripple ini menang ya melawan SEC kemarin teman-teman. Cuman yang perlu kita antisipasi adalah banding yang akan dilakukan oleh SEC nanti gitu teman-teman. Ini yang perlu kita antisipasi. Karena apa? Di sini sebenarnya ya, ketika SRP, semisal SRP kemarin kalah gitu ya kan, maka SRP punya kesempatan untuk melakukan banding. Oke, untuk melakukan banding. Nah, begitu pula dengan SEC. SEC kemarin kalah, maka dia ada kesempatan untuk melakukan banding teman-teman. Yang perlu kita antisipasi adalah ini. Analis melihat keputusan terpisah Hakim Federal dalam kasus Securities and Exchange Commission melawan Ripple sebagai wake up call untuk SEC, meskipun keputusan tersebut dapat dibatalkan saat naik banding. Nah, sejauh mana dampak keputusan tersebut di luar kasus Ripple masih harus dilihat, karena hakim menolak untuk memutuskan bahwa beberapa penjualan SRP Ripple melanggar undang-undang sekuritas meskipun penjualan ke investor institusi melakukannya. Oke.
Jadi di sini yang perlu kita antisipasi adalah ketika SEC ini melakukan banding ya teman-teman. Nah, ketika banding yang dilakukan SEC nanti SEC ini bisa mungkin ada apa ya, data-data dan sebagainya, dan mungkin menurut hakim, ternyata data ini valid dan sebagainya gitu ya. Bisa menutup kemungkinan teman-teman kemenangan SRP ini akan menjadi jangka pendek. Tapi harapan dari kita kan enggak ya. Harapan dari kita SRP tetap menang gitu teman-teman ya. Walaupun SEC ini melakukan banding ya, harapan kita Ripple tetap menang. Nah, Ripple Lab menekankan sebagian kemenangan di pengadilan pada hari Kamis karena hakim federal memutuskan bahwa beberapa penjualan token SRP yang digugat sebagai pelanggaran sekuritas oleh Securities and Exchange atau SEC tidak sepenuhnya memenuhi definisi penawaran sekuritas. Nah, perusahaan tersebut yang menurut SEC masih ditinjau untuk kemungkinan banding. Nah, jadi SEC ini masih meninjau nih teman-teman untuk melakukan banding kembali. Tidak sepenuhnya membebaskan Ripple atau eksekutif utama yang kemungkinan konsekuensi, sepil hakim analis Torres dari distrik selatan New York memerintahkan pengadilan oleh juri untuk SEO Ripple, Brian Gradilcon, dan ketua eksekutif Sir Leishon mengenai apakah mereka bertanggung jawab dalam penjualan sekuritas ilegal kepada investor institusional yang membeli XRP senilai ratusan juta dolar. Ini yang perlu kita antisipasi ya teman-teman ya. Maka dari itu kemarin saya sempat bilang ya, kemenangan XRP ini baru di level 90%. Teman-teman, 90% suara udah menunjukkan kemenangan terhadap XRP ya. Hakim pun udah ketok palu, ibarat kata seperti itu, kemenangan udah di tangan XRP. Cuman di sini SEC ada kesempatan untuk melakukan banding kembali gitu teman-teman. Nah, mungkin banding ini nanti yang akan menjadi salah satu roadblock ya atau penghalang SRP ini teman-teman, dan semoga saja banding yang dilakukan SEC ini nggak akan menggoyahkan kemenangan daripada SRP gitu teman-teman. Nah ya, jadi ketika memang ini nanti sudah benar-benar clear, pure, bersih dari SEC, tidak menutup kemungkinan yang seperti saya bilang teman-teman, harga SRP akan melonjak gila-gilaan nanti ya. Dan seperti yang kita lihat di TradingView tadi, bahwasanya mungkin area yang saya marking tadi adalah area penahan ya, penahan SRP agar tidak turun lebih jauh lagi, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dikutip dari bitcoin.com teman-teman, di mana pakar hukum memperingatkan kemenangan mungkin berumur pendek untuk Ripple dan XRP, kata hakim salah satu hukum ya. Jadi kita pantau bersama teman-teman, seorang ahli hukum telah memperingatkan bahwa keputusan pengadilan distrik tentang SRP berpijak pada dasar yang sangat goyah, ibarat kata belum kokoh, masih goyah ya, bisa ditiup dengan tiupan angin gitu ya. Mengharapkan banding, dia memperingatkan bahwa kemenangan Ripple mungkin merupakan kemenangan yang berumur pendek, mengklaim bahwa hakim salah dalam hukum. Oke, pengacara putusan kasus SEC vs Ripple. Jadi saya telah meninjau keputusan pengadilan distrik tentang SRP dan itu sangat goyah, harapkan banding. Nah, jadi SEC ini akan melakukan banding lah, intinya seperti itu. Dan kita ke poin-poin pentingnya teman-teman ya. Jadi kepada orang-orang secara acak bahwa SRP tidak merupakan kontrak investasi di bawah Howey, dan dengan demikian itu bukan keamanan. Menyatakan bahwa alasan pengadilan lemah. Jakotut berpendapat bahwasanya pengadilan IMO salah mengandalkan fakta bahwa pembeli tidak tahu apakah SRP berasal dari Ripple. Tapi itu tidak masalah di bawah Howey, hanya apakah mereka mengharapkan keuntungan berdasarkan upaya Ripple yang menurut saya dapat dikatakan dengan jelas oleh pembeli bagaimana lagi XRP bulan. Oke, nah jadi implikasi keputusan SRP untuk Ethereum ini juga ada teman-teman ya. Jadi kita ambil benang merahnya dari sini teman-teman ya. Oke lah, kita senang dengan kemenangan SRP ya. Saya pun senang dengan kemenangan SRP karena saya salah satu sebagai holder juga untuk SRP teman-teman. Tapi saya setelah menelusuri lebih jauh ya kan, mencari informasi-informasi, ternyata SEC masih ada kesempatan nih untuk melakukan banding gitu ya kan. Maka dari itu teman-teman, kita stop dulu euforia kita, kesenangan kita ya atas kemenangan daripada SRP. Maka dari itu kemarin kan saya sempat bilang taking profit dulu sekian persen teman-teman, karena setiap kenaikan pasti akan ada penurunan gitu. Dan saat ini kan sudah terjadi koreksi, mungkin sampai roadblock yang saya kasih tadi teman-teman, kasih marking tadi, mungkin penurunan bisa sampai di level situ, dan semoga saja setelah menyentuh level situ dia naik kembali ya kan. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita antisipasi dulu ya banding yang akan dilakukan SEC ini. Semoga saja ya hakim tetap pada pendiriannya, tidak goyah gitu teman-teman ya, tidak berpindah hati gitu ya. Semoga saja
SRP dan Ripple ini tetap menang gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.